Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Ana. Dua, Fahri. Tiga, Fiana. 4, Naila. 5, Silvi. Baik, pada pelajaran pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan apa tujuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Yang keempat, menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Yang kelima, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang keenam, menjelaskan hikmah serta manfaat beriman kepada hari akhir. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini tentang beriman kepada hari akhir.
papan tulis. Beriman kepada hari akhir. Di dalam Al-Quran, beriman kepada akhir itu disebut dengan hari kiamat. Dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro merupakan peristiwa matinya makhluk hidup. Misalnya contohnya nih, kematian, tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Kiamat sugro ini biasa kita sebut dengan kiamat kecil. Kiamat kecil. Nah, sedangkan kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya. Kiamat kubro ini bisa kita sebut dengan kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini ada juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Yang dijelaskan di dalamnya itu peristiwa kiamat yang dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Ada pula di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang berhambur-hamburkan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat dahsyat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Tetapi hanya Allah lah yang maha kekal. Selanjutnya kita beralih ke manfaat. Manfaat beriman kepada hari akhir. Manfaat beriman kepada hari akhir itu yang pertama, kita yakin bahwa akan terjadinya hari akhir. Yang kedua, muncul rasa kebencian kita terhadap peristiwa atau kejadian kemaksiatan. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa termotivasi untuk berbuat baik secara ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk dan tidak melakukannya, serta menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di muka bumi ini dengan apa yang ada. Selanjutnya kita ke tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, munculnya dukan. Apa itu dukan? Ada yang tahu? Tidak. Dukan itu merupakan kabut atau asap yang berada di timur dan di barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya binatang besar. Yang keempat, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam, kehadiran Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang tahu apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang selanjutnya, munculnya api dari Yaman. Itulah materi kita pada pagi hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada sedikit lagi tambahan tentang periode hari akhir. Periode hari akhir. Periode hari akhir ini merupakan setelah alam semesta ini hancur secara total dan kehidupan manusia, semua makhluk hidup ini berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan yang baru, yaitu antara lain yang pertama Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan manusia.
Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah mati. Yang kedua, yaumul hars. Yaumul hars itu hari berkumpulnya manusia. Jadi setelah yaumul ba'ats manusia itu kan dibangkitkan. Kemudian yaumul hars. Yaumul hars itu manusia dikumpulkan. Manusia dikumpulkan di tempat yang sangat luas dan sangat padang, yaitu di padang mahsyar. Setelah itu yaumul hisab dan yaumul mizan. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan seluruh amalan perbuatan kita selama kita di muka bumi ini. Setelah itu yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya amal kita selama kita di muka bumi ini. Setelah kita amal ditimbang, maka kita akan tahu kita akan dipertempatkan. Yang ketiga, asyirat. Asyirat itu merupakan jembatan yang terbentang dari di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya kita melewati jembatan tersebut itu tergantung kepada amal kita selama kita ada di muka bumi ini. Selanjutnya yaumul jaza, yaitu yaumul jaza itu ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah dengan surga dan balasan yang jahat dengan neraka. Baik anak-anak, materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang paham atau ada yang ingin dipertanyakan, boleh untuk bertanya. Baik, jika dari anak-anak tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun yang bertanya, Ibu di sini akan membuat sebuah game yang dimana di dalam game tersebut menjelaskan materi tentang beriman kepada hari akhir. Alatnya yaitu spidol dan musik. Ketika musik dinyalakan, spidol ini akan dilempar kepada teman sebelahnya. Ketika musiknya berhenti, Ibu akan memberi soal, kemudian orang yang memegang spidol ini dia yang akan menjawab. Paham anak-anak? Paham, Bu. Sekarang buatlah lingkaran. Lingkaran. Kita mulai dari Mbak Naila. Jadi Mbak Naila yang akan memulai spidolnya terlebih dahulu. Putar spidol ke kiri. Ke kiri. Nah, dari Mbak Naila ke Mas Fahri. Dengarkan baik-baik musiknya ya. Ketika musiknya berhenti, orang yang terakhir memegang spidol, dia yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Soalnya tidak sulit karena soalnya kita ambil dari materi kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Silvi, pertanyaannya tentang beriman pada hari akhir ya, sesuai materi pada pagi hari ini. Soalnya, apa yang dimaksud tentang beriman kepada hari akhir? Meyakini adanya hari akhir. Baik, jawabannya tepat sekali. Selanjutnya kita lanjutkan musiknya ya. Ya, Mbak Naila. Baik, Ibu akan memberi soalnya ya. Beriman kepada hari akhir. Di dalam Al-Quran, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Baik, jawabannya yang pas. Kita lanjutkan. Ya, Mas Fahri. Ibu akan mengasih pertanyaannya. Tidak sulit, sangat mudah sekali. Hari kiamat dibagi menjadi berapa? Sebutkan. Ada berapa? 2. Sebutkan. Kiamat juga. Terus? Juga. Sama? Kiamat kubra. Ya, jawabannya benar.
Hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita lanjutkan. Ya, Mbak Fiana, sebutkan 4 tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Munculnya dukan, munculnya dajjal, munculnya binatang besar, dan matahari dari barat. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita lanjutkan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Ya, Mbak Naila, berikan contoh kiamat sugro. Kiamat sugro adalah banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Ya, jawabannya baik. Lanjutkan ya. Merah, muda, dan biru, meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau, walau ku tinggal 4, ku berat-berat. Nah, Mbak Selvi. Tak Mbak Selvi, sebutkan periode-periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'as, 2. Yaumul Har, 3. Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Asyirat, Yaumul Jaza. Baik, jawabannya yang benar sekali. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam game ini. Ternyata anak-anak sudah memahami tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Untuk duduknya kembali ke seperti semula. Baik, di sini Ibu akan memberikan gambaran atau video mengenai tentang hari kiamat. Kita akan melihatnya secara bersama-sama ya.
Hmm. Terus dia ke hati ini sekarang. Tapi namanya Udah pilih. Ini bukan pilih itu.
Ibu deh. Adek ngaleh loh. Ya, punya dari video atau gambaran mengenai hari kiamat. Dalam video tersebut ada pesannya ya, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia, selalu mengingat Allah dan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Apabila ibu terdapat kesalahan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kepada saudari Selfie. Silakan memimpin doanya. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kesehatan di rumah ya anak-anak. Selalu memakai masker ketika kita pergi ke luar dan selalu mencuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam